Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Di kaki langit yang jauh, 4 kehadiran mengesankan dari kelas Do Huang tersebar di langit. Ruang di sekitarnya tampak sedikit bergetar pada saat ini. Awan putih malas di langit biru tercabik-cabik oleh kekuatan yang mendominasi di langit. Di kota Yan, semua orang berulang kali gemetar di bawah 4 kekuatan besar dan kuat yang berinteraksi ini. Tekanan yang mengerikan itu membuat orang-orang merasa seolah-olah mereka masing-masing membawa batu seberat 500 kg. Napas mereka menjadi agak dalam dan berat. Lumen, haha, tak terduga bahwa kamu benar-benar dipaksa untuk berlarian secara acak. Jika ini ingin disampaikan kembali, Anda kemungkinan besar akan diejek sampai mati oleh mereka. Mata berbentuk segitiga besar itu menatap Xiao Yan dan Hai Bo Dong di seberangnya. Mulut besar, kaisar ular hitam bersayap 8, terbuka dan tertutup, mengeluarkan tawa keras yang memekakkan telinga. Dasar bajingan bayi ya, saya membawa seseorang dengan saya dan juga tidak ingin berkelahi dengan mereka. Jika saya tidak lari, haruskah saya dengan bodoh berdiri di sana dan menunggu mereka menyerang? Ketika wanita berpakaian hijau yang tubuhnya digantung di samping kepala, kaisar ular hitam bersayap 8, mendengar tawa mengejeknya, dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak dengan marah. Hihi, kaisar ular hitam bersayap 8, tersenyum dan menggelengkan ekor besarnya. Matanya yang berbentuk segitiga bergerak. Ketika dia melirik King Lin di dada wanita yang dia panggil sebagai Lumen, suaranya yang seperti guntur menjadi jauh lebih serius. Apakah itu benar-benar murid bunga ular 3 giok hijau? Petik 2. Ya, tidak ada yang salah dengan indera Anda. Benar-benar itu. Saat dia menyebutkan ini, kegembiraan tersebar di dahi wanita berpakaian hijau ini sementara dia tersenyum, mengangguk dan menjawab. Itu bagus, mendengar ini, kaisar ular hitam bersayap 8, jelas mendesah lega. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan Hai Bo Dong di seberangnya. Setelah memindai sedikit, dia berseru kaget. Dia berhenti di tubuh Xiao Yan yang memancarkan api putih tebal dan berkata dengan kaget, sungguh tidak biasa. Mengapa saya merasa ki pada orang ini tampak agak familiar? Petik 2. Kamu juga punya perasaan seperti ini. Wanita berpakaian hijau itu mengedipkan matanya karena terkejut. Dia mengukur Xiao Yan dan berkata, baru saja, saya membuka penutup saya karena ki yang agak familiar di tubuhnya. Namun, ada terlalu banyak orang kuat yang pernah saya hubungi. Oleh karena itu, saya tidak dapat mengingat hanya dengan siapa ki ini. Petik 2. Api berwarna putih di tubuhnya seharusnya menjadi api surgawi, kan? Hanya saja saya tidak yakin yang mana. Cek-cek, sungguh orang yang beruntung. Kaisar ular hitam bersayap 8, berkata dengan heran. Ya, itu memang jenis api surgawi. Kekuatannya sangat menakutkan. Penjara 10.000 kayu, saya tidak berpengaruh apa-apa padanya. Wanita berpakaian hijau itu menganggukkan kepalanya dan berkata dalam-dalam. Hihi, sudah bertahun-tahun sejak saya datang ke Kekaisaran Jiama. Aku tidak menyangka orang sekuat itu benar-benar muncul. Kaisar ular hitam bersayap 8, agak terkejut saat dia berkata sambil tersenyum. Baiklah, cukup omong kosong ini. Setelah membuat keributan besar di sini, saya khawatir orang-orang dari Mystic Cloud Sekte dan Iblis Tua dari keluarga kerajaan-kerajaan Jiama telah merasakan sesuatu. Jika kami berlarut-larut, akan merepotkan begitu mereka terburu-buru. Wanita berpakaian hijau berkata dalam-dalam. Oke, saya tahu. Betapa bertele-tele wanita. Kaisar ular hitam bersayap 8, mengayunkan ekor besarnya sedikit dan segera berkata dengan agak menyesal. Tapi betapa malangnya. Awalnya, saya ingin mencari Ratu Medusa untuk berkompetisi. Siapa sangka evolusinya ternyata gagal. Ah, wanita yang sangat cantik. Jelas bahwa dia muncul hanya untuk kaisar ini. Petik 2. Baiya, berhentilah berpikiran romantis seperti itu. Apakah kamu sudah melupakan keadaan mengerikan saat dia memukulmu terakhir kali?
Wanita berpakaian hijau itu memutar matanya dan berkata tanpa daya, "Hei, aku suka kekerasannya." Kaisar ular hitam bersayap 8 menggelengkan kepalanya yang besar dan tertawa keras. "Baiklah. Anda harus membawa gadis itu dan pergi dulu. Saya akan memblokir mereka. 10 menit kemudian, kita akan bertemu di tempat lama." Petik 2. Ah, hati-hati. Keduanya bukan orang sederhana. Wanita berpakaian hijau itu menganggukkan kepalanya dan mengingatkan. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dengan lembut dan dia melesat ke kaki langit yang jauh. "Yakinlah, jika kita membandingkan kecepatan terbang, tidak ada seorang pun di kelas Do Huang yang dapat dibandingkan dengan saya." Kaisar ular hitam bersayap 8 melambaikan ekornya ke arah wanita berpakaian hijau di kejauhan dan dengan bangga tertawa. "Kamu mau pergi, meninggalkannya?" Melihat wanita berpakaian hijau itu dengan cepat melarikan diri, ekspresi Xiao Yan tenggelam. Dia mengepakkan sayap awan ungu dengan lembut dan tubuhnya melesat ke depan. "Hihi, lawanmu adalah aku." Melihat Xiao Yan yang ingin terbang melewatinya dari atas, Kaisar ular hitam bersayap 8 tertawa. 8 sayapnya mengepak bersama dan tubuhnya yang besar langsung muncul di jalur yang diterbangi Xiao Yan. Ekor ular besarnya tiba-tiba terayun. Kekuatan mengerikan yang dikandungnya sebenarnya menyebabkan ruang itu memiliki semacam perasaan yang terdistorsi. Merasakan kekuatan mengerikan dari ekor ular, ekspresi Xiao Yan berubah. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Tubuhnya dengan cepat memutar dan menghindarinya. Meskipun dia menghindari serangan itu, tujuannya untuk mengejar dihentikan. "Sialan, hai tua, serang." Xiao Yan mengutuk pelan. Saat tubuhnya menghindari serangan berulang dari Kaisar ular hitam bersayap 8, dia menoleh dan berteriak ke arah Hai Bodong. "Bantu aku memblokirnya sebentar." Ekspresi Hai Bodong serius saat dia berteriak pelan. Tangannya membentuk segel. Saat lengan bajunya sedikit bergetar, udara dingin tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tempat itu benar-benar diselimuti oleh udara dingin. Karena meningkatnya intensitas udara dingin, benang-benang salju mulai turun dari langit. Sesaat kemudian, angin kencang bertiup kencang. Salju dengan cepat diaglomerasi menjadi bilah es seputih salju. Benang angin liar berangsur-angsur berubah menjadi pusaran yang tiba-tiba meluas. Sesaat kemudian, pusaran itu benar-benar meluas hingga lebarnya lebih dari 10 meter. Saat angin liar menderu, banyak bilah es tajam ditembakkan ke pusaran. Dalam sekejap, tornado berwarna putih yang bagian luarnya ditutupi oleh bilah es tajam muncul dari udara tipis di langit. Dengan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membangun badai pedang es yang ganas, banyak keringat dingin mulai menumpuk di dahi Hai Bodong meskipun dia memiliki kekuatan. "Xiao Yan, minggir!" Hai Bodong berteriak dengan suara rendah. Ketika dia melihat Xiao Yan dengan cepat mundur ke satu sisi, Hai Bodong melambaikan lengan bajunya. Badai pedang es yang sangat besar yang membawa suara angin pecah yang tajam, melolong saat menyapu ke arah Kaisar ular hitam bersayap 8. "Hei, momentumnya cukup bagus. Namun, saya adalah Do Huang Bintang 6. Bagaimana kekuatan Do Huang Bintang 2 milikmu ini bisa bersaing denganku?" Haha. Mengamati badai pedang es yang tersapu, Kaisar ular hitam bersayap 8 tertawa keras. Dia mengayunkan kepalanya yang besar dan nyala api berwarna hitam tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu tanpa henti dipasok sebelum akhirnya menggumpal menjadi energi berwarna hitam yang sama besar, Kaisar ular hitam bersayap 8 di atas kepalanya. Mengayunkan ekor besarnya dengan tiba-tiba, Kaisar ular hitam bersayap 8, yang benar-benar diaglomerasi dari api berwarna hitam yang aneh dengan keras ditembakkan dari Kaisar ular hitam bersayap 8. Itu membawa kekuatan yang cukup menakutkan dan bertabrakan dengan keras dengan tornado bilah es berwarna putih. Pada saat tabrakan, ruang ketika keduanya bersentuhan tampak telah hancur dan membuka garis retakan kecil berwarna hitam. Bang! Dua jenis energi menakutkan yang berbeda,
yang satu berwarna putih dan yang lainnya hitam, saling berhadapan sesaat sebelum tiba-tiba meledak di langit. Suara ledakan energi yang kuat masih bisa terdengar samar bahkan 1 kilometer jauhnya. Pada saat ledakan terjadi, lingkaran riak energi menyebar dari titik ledakan dan mengguncang Haibo Dong dan Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 pada saat bersamaan, memaksa mereka untuk mundur dengan cepat. Haha, dengan caramu menyia-nyiakan, bahkan jika kamu seorang Do Huang, kamu mungkin hanya bisa menampilkannya beberapa kali, bukan? Mengamati Haibo Dong, yang wajahnya berkeringat dingin, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 tertawa keras. Ledakan oktan. Sebelum tawanya benar-benar jatuh, mata segitiganya yang besar tiba-tiba menyusut. Sisik hitam gelap di tubuhnya tiba-tiba dan anehnya menegang. Lapisan minyak aneh berwarna hitam samar merembes keluar dari bawah sisik dan dengan cepat membungkus tubuh Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 di dalamnya. Di pinggang tubuh besar, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, tubuh Xiaoyan tiba-tiba muncul dalam sekejap. Tinjunya yang ditutupi oleh api putih tebal yang tiba-tiba mengencang dan membawa kekuatan yang mengerikan seperti semburan petir saat itu dengan keras menghantam ke bawah. Pada saat ini, jubah berwarna hitam yang luas pada Xiaoyan sepertinya telah menjadi sekuat baja. Bang! Tinju Xiaoyan menghantam tubuh Kaisar Ular Hitam Bersayap 8. Namun, ekspresi Xiaoyan menjadi sangat jelek. Ini karena dia merasakan bahwa tubuh Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 tiba-tiba menjadi berminyak seperti roti. Meskipun tinju Xiaoyan menabrak ular itu, ia bergerak di sepanjang lapisan film berminyak pada tubuh binatang itu dan melayang pergi. Meskipun sebagian besar serangan dari serangan ini meleset, masih ada sebagian kecil yang dengan kokoh dihancurkan ke tubuh Kaisar Ular Hitam Bersayap 8. Suhu tinggi yang terkandung dalam nyala api putih yang tebal segera menyebabkan bagian kecil dari sisik ular tempat tinjunya mendarat menggulung. His, ini menyakitkan. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari tubuhnya menyebabkan tubuh besar Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 tiba-tiba meringkuk. Ekor besar tiba-tiba terayun ke belakang dan dengan keras menabrak punggung Xiaoyan. Segera, Xiaoyan menjadi seperti bola karet saat dia dikirim terbang. Gluk, kekuatan besar yang ditransmisikan dari punggungnya menyebabkan Xiaoyan memuntahkan seteguk darah. Sepasang sayapnya mengepak dengan cepat untuk menstabilkan tubuhnya yang terhuyung-huyung. Ah, bagaimanapun juga bukan kekuatan yang menjadi milikku. Mengontrolnya sangat canggung. Xiaoyan menyeka noda darah dari sudut mulutnya dan tertawa getir di dalam hatinya. Apa kamu baik-baik saja? Haibo Dong terbang ke sisi Xiaoyan dan bertanya. Saya baik-baik saja. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tatapannya agak cemas saat dia menatap cakrawala yang jauh. Selama periode ini di mana Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 menahan mereka, wanita berpakaian hijau itu telah melarikan diri sampai bayangannya tidak terlihat. Apa yang kita lakukan? Meskipun dia tidak bisa membunuh kita, dengan kekuatannya tampaknya tidak sulit untuk menahan kita. Haibo Dong tertawa getir, ketertarikan orang ini secara kebetulan menahan aku. Timbangan di sekujur tubuhnya memiliki pertahanan yang menakutkan. Bukankah karena kamu mengandalkan api surgawi? Barusan, pukulan itu sepertinya hanya akan berdampak kecil padanya. Petik 2. Xiaoyan mengatupkan giginya erat-erat, napasnya sedikit tergesa-gesa. Kami berdua tidak memiliki teknik Do yang menakutkan dengan kekuatan penghancur yang besar. Jika kami ingin mengalahkannya, itu akan terlihat sedikit sulit. Haibo Dong menghela nafas. Xiaoyan tetap diam. Bone Chilling Flame adalah sesuatu yang dimiliki Yao Lao. Oleh karena itu, sejauh mana Xiaoyan bisa mengendalikannya jauh dari sefleksibel Yao Lao. Selain itu, kekuatan spiritual yang memungkinkannya untuk dapat bertarung dengan Do Huang juga sepenuhnya milik Yao Lao. Semua ini tidak berhubungan dengan Xiaoyan. Dia hanya memainkan bagian dari titik transfer. Bahkan, Octane Blaze tidak banyak berpengaruh pada Eight-Winged Black Serpent Emperor.
Kemudian satu-satunya kartu tersembunyi yang tersisa bagi Xiao Yan adalah bahwa di kelas Do Teknik Flame Splitting Tsunami. Menempatkan telapak tangannya dengan lembut di bahunya, jari Xiao Yan menyentuh penguasa besar berwarna hitam dingin di punggungnya. Namun, saat dia bersiap untuk menggunakan kartu tersembunyi terakhir ini, sudut matanya tiba-tiba berhenti di Bonciling Flame di tangan kirinya. Pikirannya kosong sejenak. Setelah terdiam sejenak, pikiran yang agak gila diam-diam mulai muncul dari bagian dalam hatinya tanpa pengekangan. Mungkin, ini akan lebih menakutkan. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.